Kami akan mempresentasikan mata kuliah analisis real dengan tema atau dengan judul supremum dan infimum. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai supremum dan infimum, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu batas atas dan apa itu batas bawah. Oke. Definisi 1, A subset R, di mana bagian A yaitu suatu bilangan U dikatakan batas atas dari himpunan A kalau U lebih besar atau sama dengan semua anggota himpunan A. Bagian B, suatu bilangan T dikatakan batas bawah dari himpunan A kalau T selalu kurang dari atau sama dengan anggota-anggota dari A. Kita masuk ke contoh soal agar bisa lebih dipahami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh 1. Tentukan batas atas dan batas bawah himpunan berikut. Di sini sudah ada himpunan-himpunannya, di mana bagian A yaitu himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari -2 dan kurang dari atau sama dengan 6. Bagian B yaitu himpunan bilangan real yang lebih besar dari 3. Yang ke C yaitu 1/n elemen bilangan asli. 1. Untuk mengetahui batas atas dan batas bawah, di sini kita akan gambar dari bentuk dari bilangan real seperti ini. Lebih dari atau sama dengan 6, -2. Di sini kita sudah mengetahui dari melihat gambar tersebut, kita sudah mengetahui yang mana batas atasnya dan mana batas bawah. Di sini kita sudah di batas atas, di mana batas atasnya itu seluruh anggota himpunan A yang lebih besar atau sama dengan 6. Di sini kan yang lebih besar atau sama dengan 6. Berarti di sini batas atasnya juga bisa 8, bisa 9, sampai 100 pun juga bisa. 1. Untuk batas bawahnya yaitu bilangan yang selalu lebih besar atau sama dengan anggota himpunan A. Bilangan yang selalu lebih besar atau sama dengan anggota himpunan A. Di sini kan ada -2 batas bawahnya. Berarti di sini juga bisa -3, bisa juga -4 sampai seterusnya. Untuk bagian D, ketika kita menggambar garis bilangan real, maka seperti ini. Di mana di sini tidak mempunyai batas atas karena selalu lebih besar dari 3. Misal ada 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, bahkan sampai 100 juga. Jelas batas atasnya yaitu tidak terbatas, maka dari itu bagian B tidak mempunyai batas atas. 1. Di sini juga kita akan menggambar seperti ini untuk bagian C-nya. Di mana kita substitusikan nilai n itu yaitu bilangan asli dari 1 kita substitusikan 1. Terus n-nya juga kita substitusikan ke 2. Berarti di sini 2 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. 1/2. Begitupun juga seterusnya kita substitusikan menjadi 1/2/3 sampai 1/3/4 sampai 2. Oke. Di sini kita substitusikan sampai dengan 2. Kita tidak bisa mensubstitusikannya lebih dari 2 karena di sini batas atasnya yaitu 2, sedangkan batas bawahnya yaitu 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu himpunan terbatas ke atas, terbatas ke bawah, dan terbatas. Definisi 2. Langsung saja A
himpunan A disebut terbatas ke atas jika A mempunyai batas atas. Kemudian yang ke B, himpunan A disebut terbatas ke bawah jika A mempunyai batas bawah. C, himpunan A disebut terbatas jika A terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah. Baik, kita lanjut ke contoh yang pertama. A sama dengan X elemen R, negatif 2 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari sama dengan 6. Dia terbatas karena mempunyai batas atas maupun batas bawah. Berarti dia dikatakan terbatas. Kemudian yang B sama dengan X elemen R, X lebih besar daripada 3. Dia terbatas ke bawah karena mempunyai batas ke bawah. Kemudian yang C, contoh yang ketiga, yaitu C sama dengan 2 kurang 1 per N sama dengan N elemen bilangan asli. Dia terbatas karena mempunyai batas atas maupun mempunyai batas bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu supremum dan infimum. Untuk mengetahuinya, kita akan membahas sebuah definisi. Nah, yang pertama diberikan himpunan A subset R jika A elemen R disebut batas atas terkecil atau supremum A, dinotasikan sebagai A sama dengan supremum A yang memenuhi syarat untuk setiap A elemen A berlaku A lebih kecil atau sama dengan A, artinya A merupakan batas atas dari A, himpunan A. Nah, jika U sebarang batas atas dari A, maka A lebih kecil atau sama dengan U. Yang kedua, bilangan A elemen dari R disebut batas bawah terbesar jika batas bawah terbesar atau infimum A yang dinotasikan sebagai B sama dengan infimum A. Jika untuk setiap A elemen A berlaku B lebih kecil atau sama dengan A, artinya B merupakan batas bawah dari A. Jika T sebarang batas bawah A, maka T lebih kecil atau sama dengan B. Ya, nah contohnya, tentukan supremum dan infimum dari himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, himpunan A, X elemen bilangan real, di mana min 2 lebih kecil dari X dan 6 lebih besar dari X. Artinya supremumnya itu adalah 6. Kenapa? Karena dia lebih besar dari X. Dia adalah batas atas terkecil dari X, yaitu 6. Dan infimumnya itu adalah minus 2, karena dia adalah angka-angka bilangan yang lebih besar dari X, batas bawah terbesarnya. Nah, ya, kalau digambarkan itu seperti ini. 6 dan minus 2. Sekiranya seperti ini. 3. Nah, yang kedua, himpunan B, di mana X adalah bilangan dari R dan X lebih besar dari 3, atau dia tidak punya supremum. Tapi dia punya infimum karena dia adalah batas bawah terkecilnya, batas bawah terbesarnya.
yang ketiga, himpunan ketiga yaitu 2 dikurangi 1 per n, di mana n adalah bilangan asli. Artinya supremumnya itu 2. Kenapa 2 ya? Karena di situ 2. Dan infimumnya itu adalah 1.